Saya kira untuk membantu masyarakat dalam hal menyampaikan, menyambung aspirasinya, saya kira ranahnya ada di situ. Jalan yang paling instan di situ. Harus politik kan? Siap. Kami memperjuangkan ini, tapi kita tahu bahwa di DPRD itu keputusannya adalah keputusan politik. Ya, kalau kita berada pada posisi minoritas ya, biarpun kita menyetujui, tapi kalau tidak dikehendaki oleh mayoritas, saya kira tidak. Kita tidak punya kemampuan untuk memenangkan itu kan. Tokoh itu adalah pengakuan orang luar. Bukan diri sendiri. Bukan diri sendiri. Kita yang berbuat, tapi orang luar yang menilai. Itulah tokoh. Menurut Tak, sebagai anggota DPR 3 periode, karakter seperti apa yang dibutuhkan pemimpin Bone hari ini? Kalau saya kejujuran. Kejujuran nomor satu. Kejujuran nomor satu. Kalau orang jujur, yakin dan percaya kinerjanya juga bagus. Tidak neko-neko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Hari ini, episode kali ini saya kedatangan tamu. Saya berteman dengan anaknya ini, teman baik saya. Hari ini saya sebenarnya saya mau perkenalkan beliau sebagai Ketua Komisi A DPRD Pune. Ada Bapak Haji Saifullah Latif Manyala. Assalamualaikum Kakanda. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Kanda? Alhamdulillah. Saya Kanda, saya mau tanya dulu paling nih. Anggota DPRD. Bentar dulu, saya klarifikasi dulu tadi awal. Oke. Prolognya menyampaikan bahwa Ketua Komisi A sebenarnya hari ini saya sudah tidak aktif lagi, oleh karena persyaratannya untuk maju caleg kemarin itu harus mengundurkan diri karena pindah partai. Pindah partai. Pindah partai. Jadi periode 2019-2024 itu yang mestinya berakhir di tanggal 12 Agustus tahun 2024. Iya, dekat ini. Iya. Tapi oleh karena persyaratan hijrah ke partai lain, ya saya mengundurkan diri kemarin di bulan 8. Sorry, kalau begitu saya langsung nanya paling Kanda. Iya. Dari Nasdem. Iya. Pindah ke? Enggak, dari Partai Bulan Bintang ke Nasdem. Iya. Oke. Ini pertanyaannya, kenapa pindah? Ya, jadi pertama saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Bone itu 3 periode. 3 periode sejak tahun 2009. Oke. Ya, sampai pada periode 2024. 2009, 2014, 14, 19, 2024. Pokoknya panjang lah perjalanan politiknya ini. Ya, jadi minus 11 bulan kurang lebih itu menyelesaikan 2024. Salah satu persyaratannya untuk menjadi DCT di partai lain itu harus mengundurkan diri dari partai yang sebelumnya. Dan kemudian juga mencoba untuk naik kelas di DPRD Provinsi Selatan dengan mengendarai Partai Nasdem. Kira-kira begitu. Enggak, maksud saya begini kan ini bisa saya ini kan memilih, apakah hari ini memilih partai itu basisnya apa sih, karena ideologi kah, apakah? Ya tentu pertama juga ideologi, karena berpartai tidak mengetahui ideologinya itu, bagaimana kemudian melakukan atau mengimplementasikan namanya visi misi partai. Yang pertama juga saya melihat kepemimpinan DPP dengan Pak Surya Paloh yang orangnya sangat demokratis, kemudian di Provinsi Sulawesi Selatan ini Pak RMS yang kita tahu track recordnya luar biasa, ya kan? Kalau saya undang teman-teman Nasdem di sini, karena saya selalu bilang Nasdem ini rajanya Sulawesi Selatan. Kemudian ya prinsip restorasi itu yang kemudian kita harus bawa. Artinya punya kesamaan ideologi lah sama Nasdem, Kanda. Kira-kira begitu. Ini sebenarnya saya mau tanya sebelum saya mau masuk ke keberanian tak lah untuk ngomong saya harus jadi bupati ini. Tapi saya mau ngomong ini dulu Kanda. Kenapa harus jadi bupati Kanda? Maksudku begini, 3 periode jadi anggota DPR tidak cukupkah itu? Iya, karena namanya juga pengabdian. Kemudian tentu ada kendaraan politik. Lalu kemudian melihat daripada konstituen mendorong kenapa tidak? Karena yang namanya pengabdian juga itu saya kira salah satu yang namanya amal jariah juga kan. Ya, berpolitik juga itu kan, itu juga banyak pertimbangan ya, bukan hanya kepentingan diri sendiri.
Kemudian berbicara pilkada, sebenarnya saya tidak mau terlalu jauh ke situ karena pilkada di Kabupaten Bone ini masih sementara berproses. Namanya juga pilkada, kalau tanpa dengan usungan partai itu saya kira mustahil kita bisa menjadi calon. Ini saya tertarik sebenarnya karena hampir semua tamu saya yang datang ke sini itu ketika saya tanya kenapa berpolitik, kenapa mau jadi anggota DPR, kenapa mau jadi kepala daerah, jawabannya itu biasanya selalu pengabdian. Tapi pertanyaan lanjutannya sebenarnya begini Kanda, apakah utang tak seorang Saifullah ini ke masyarakat sampai harus mengabdi? Kenapa mau mengabdi? Iya. Jadi itu tadi bahwa bagaimana kemudian masyarakat ini bisa terbantukan, karena di dalam setiap masyarakat itu pasti ada keinginan-keinginannya yang ingin dicapai. Tanpa keterwakilan-keterwakilan, ya saya kira itu berat untuk menyampaikan aspirasinya, ya. Dan saya kira semua orang mau berbuat baik, tapi kalau tidak masuk pada politik ini, saya kira untuk membantu masyarakat dalam hal menyampaikan, menyambung aspirasinya, saya kira ranahnya ada di situ. Jalan yang paling instan di situ. Harus politik kan? Siap. Sebenarnya tidak harus, karena untuk mengabdi itu satu-satunya bukan pilihan untuk di politik. Betul. Kan pertanyaannya di situ kemudian. Kenapa memilih jalan politik? Ya karena itu kan mungkin daripada bakat juga. Ya, banyak orang membantu masyarakat karena dari segi usahanya. Karena bakatnya ada di situ. Betul. Dia punya talenta ada di situ. Tapi setiap manusia ditakdirkan itu kan berbeda-beda. Kalau semua ranahnya sama, semua bakatnya sama kan. Kira-kira kalau seiring terus ini bagaimana ini kemudian? Ada toh orang di politik. Ada. Ya, sudah garis tangannya dan kemauannya seperti itu. Karena saya barusan ini pulang dari Bone. Minggu lalu saya pulang dari keliling-keliling daerah sebenarnya. Terus saya ke Bone. Bone ini sekali kan, menurutku kota Mila. Kota Mila menurutku ya. Walaupun saya cuma masuk ke kotanya, saya tidak ke daerahnya, tapi kota Mila. Nah pertanyaannya kemudian sebenarnya kenapa sih tidak jadi kota? Ya itu tadi, bahwa mungkin ini kan tergantung dari political will. Dulu di era Orde Baru kalau tidak salah ya, masih pemerintahan Orde Baru, ketika itu bupati atau kepala daerah dipilih oleh wakil-wakil rakyat sendiri, itu pernah diwacanakan untuk jadi kota. Iya kan berkembang sekali. Iya, lalu kemudian tidak menjadi. Saya kira sebenarnya ini langkah mundur. Ya, berbicara Bone hari ini, saya kira Bone dari 24 kabupaten ya kalau tidak salah Selatan, Bone satu-satunya adalah wilayah yang paling luas sebenarnya. Jadi bahkan lebih luas dari Makassar. Ya saya bisa urai bahwa Bone itu terdiri dari 27 kecamatan, 328 desa dan 44 kelurahan. 372 desa dan lurah. Kalau dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang hanya 5 kecamatan, 6 kecamatan, bisa menjadi kabupaten sendiri. Sebenarnya kalau melihat daripada itu, sebenarnya bisa menjadi 4. Untuk berbicara pemekaran kabupaten misalnya ya. Luas wilayahnya, jumlah penduduk yang hari ini kalau tidak salah itu kisaran lebih 800.000 jiwa. Jumlah pemilih kalau tidak salah sekitar 500-an lebih, hampir 600 lah. Ya. Sebenarnya kalau berbicara masalah tadi ini kita menyinggung masalah kota ya. Tapi saya kira pemekaran daerah itu sama saja kalau kita mau berbicara sebenarnya terkait dengan pelayanan. Iya. Bone sebenarnya ini di periode saya di 2009 sekitar tahun 2012 itu secara administrasi dan political will-nya kabupaten dengan provinsi itu sudah selesai sebenarnya. Berkas-berkas ini sudah lengkap, kita sudah bawa ke Mendagri, kita antar langsung. Tapi dalam perjalanannya ini di DPRD transisi, di DPR RI transisi. Karena setelah pemilihan, kemudian draft undang-undangnya masuk, banyak yang tidak terpilih anggota DPR RI mungkin ya, itu yang menyebabkan sehingga apa ya, sampai mandek begitu. Proses politiknya ternyata. Lalu kemudian dalam pemerintahan SBY ketika itu, kalau tidak salah, di moratorium.
Oke. Ya, artinya pemberhentian sementara untuk pemekaran daerah otonomi baru. Sehingga sampai hari ini pemerintah belum membuka itu. Mas, sebenarnya kalau berbicara kesiapan masalah pemekaran Bone itu, Bone Selatan di Kabupaten Bone ini paling siap. Cuman karena adanya moratorium sehingga ini tidak berlanjut prosesnya. Oke. Dari pembicaraan tadi, bolehkah saya menyimpulkan bahwa tidak jadi kotanya Bone atau tidak mekarnya ini Bone salah? Kalau melihat daripada keinginan masyarakat, stakeholder sebenarnya karena itu sudah lengkap usulannya, administrasinya, lalu kemudian tidak berproses selanjutnya, saya kira mau mengatakan salah ini kan tergantung dari kebijakan sebenarnya. Political will itu tadi, kemauan pemerintah. Pusat maksudnya ini ya? Di pusat, kalau di tingkat kabupaten, provinsi itu sudah clear. No problem, itu sudah clear semua. Karena yang diproses itu adalah administrasinya berikut dengan pengakuan masyarakat yang bersedia untuk dimekarkan kecamatannya. Kan itu minimal, kalau berdasarkan aturannya itu minimal 5 kecamatan untuk satu kabupaten. Satu kabupaten. Iya, daerah otonomi baru. Kanda, tiga periode Ki jadi anggota DPR ini Kanda. Pengalaman apanya? Jadi anggota DPR aja 15 tahun ini. Iya. Ini pertanyaan ke Kanda. Sudah mencapaikah potensi maksimalnya Bone itu? Saya kira belum. Belum. Ya. Karena kenapa saya katakan terkait dengan pembangunan infrastruktur yang mungkin tadi oleh karena luasnya daerah Kabupaten Bone ini sehingga penganggaran di setiap tahun anggaran dalam satu tahunnya itu belum memadai, belum cukup. Pemerataan itu masih bisa dianggap belum merata lah ya, masih banyak daerah-daerah terpencil, terisolir yang belum dijangkau dengan pembangunan sebagaimana yang diinginkan masyarakat. Iya. Makanya potensi Bone apa sih Kanda? Apa yang kita bisa eksploitasi dari Bone? Apa yang kita bisa eksplor dari Bone? Saya kira Bone ini kalau berbicara Bone baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya cukup mumpuni. Ya, boleh kita lihat ya memang bahwa Bone ini juga salah satu daerah yang mayoritas daerah pertanian. Kita juga punya daerah tambang. Ya hampir ada semua wilayah. Ya? Hampir semua wilayah. Ya, baik itu tambang golongan C maupun klasifikasi A. Ya tergantung bagaimana pemerintah ini memberikan kebijakan. Kita juga berharap bahwa pemerintah Kabupaten Bone ini ketika ada investor-investor janganlah mempersulit untuk apa namanya ya ini. Selama ini dipersulit Kanda? Ya, saya memahami seperti itu. Ya, birokrasinya terlalu berbelit-belit. Dan ini bisa dipotong. Iya, sebenarnya bisa. Karena kenapa? Bahwa ketika banyak investor yang masuk mengelola daerah kita, sepanjang itu terpenuhi dari segi regulasi, tidak merusak lingkungan. Saya ini kan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Iya, PAD nambah. Nambah, kemudian ada CSR-nya misalnya, ya, betul. Corporate Social Responsibility, dan itu dapat dinikmati oleh masyarakat. Iya. Artinya masih bisa didorong ini barang. Bisa, sebenarnya bisa sekali. Masih bisa. Ya, artinya. Jadi tergantung bagaimana politikalinya pemerintah yang ada di situ memberikan kebijakan yang kemudian masyarakat bisa sejahtera, tidak melanggar regulasi. Saya kira itu yang terpenting. Kalau begitu, bolehkah saya minta pendapat pemerintahan? Kan sudah PJ sekarang kan? Iya. Pemerintahan kemarin kan kita sebagai penyeimbang nih. Iya, betul. Sebagai penyeimbang, sebagai pengawas, apa yang masih bisa diperbaiki dari pemerintahan kemarin? Saya kira antara lain bagaimana kemudian pemerintah ini memudahkan pelayanan terhadap masyarakat. Selama ini sulit. Saya memberi contoh seperti ini ya, pelayanan KTP misalnya, ya itu kan semua terpusat di kabupaten, yang mestinya ada server-server di kecamatan, kemudian itu bisa terkoneksi sampai ke di catatan sipil di kabupaten. Apalagi luas sekali wilayah Bone. Jadi bisa dibayangkan Dinda ya, misalnya kami yang berada di barat. Katakanlah di Teluk Limpo atau di selatan di Bontocani, hanya ngurus KTP sampai bermalam, kan ini kan tidak rasional. Ya, jadi mestinya di kecamatan-kecamatan itu ada pelayanan yang optimal untuk tidak menyusahkan masyarakat. Jadi tinggal ngambil di kecamatan, apa susahnya kan? Nah ini tentu perlu penganggaran kebijakan pemerintah bersama DPRD. Kami DPRD jujur bahwa memang kalau berbicara masalah fraksi, kami mungkin sangat kami berada pada posisi minoritas. Tapi kami di 3 periode itu alhamdulillah diberikan amanah sama teman-teman itu menjadi ketua komisi 1. Kami memperjuangkan ini.
Tapi kita tahu bahwa di DPRD itu keputusannya adalah keputusan politik. Ya, kalau kita berada pada posisi minoritas ya, biarpun kita menyetujui, tapi kalau tidak dikehendaki oleh mayoritas, saya kira kita tidak punya kemampuan untuk memenangkan itu kan. Karena bolehkah saya cocok logi nih kan? Saya cocok logi nih. Bolehkah saya mengambil kesimpulan bahwa ada niatan atau ada dorongan dari masyarakat untuk kita jadi bupati atau wakil bupati misalnya? Apa karena kita merasa tangan tak terikat sebagai anggota DPR? Ada kebijakan-kebijakan yang mau sekali kita lakukan, tapi kita hanya anggota DPR ceritanya. Perlu saya jelaskan bahwa ranah daripada DPRD dengan eksekutif dengan legislatif itu sebenarnya satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Tapi ada kebijakan yang bisa dilakukan oleh eksekutif, ada kebijakan dari legislatif itu harus disatukan. Ya, oleh karenanya kalau mungkin nih, karena kita tadi mengatakan bahwa berkemungkinan untuk jadi calon bupati atau wakil bupati, saya sedikit agak risih kalau mau ngomong begitu karena kemauan kita itu dapat kita tidak lakukan ketika tidak ada kendaraan politik. Saya ini kader Nasdem. Nah, oleh karenanya kalau Nasdem ini mengamanahkan sebagai kader ya kenapa tidak, ya kan? Jadi tadi menyambung bagaimana kewenangan daripada eksekutif dan legislatif bukan persoalan tidak puas. Bukan, tapi kalau mungkin kami ditakdirkan sebagai pejabat eksekutif, walaupun kami kemarin ikut berkompetisi di legislatif, bukan karena kekecewaan ya. Sebenarnya kalau mau berbicara perolehan suara secara komprehensif, inilah aturan yang kebablasan sebenarnya menurut saya. Karena pemenang daripada pemilu itu, legislatif itu kan tidak dilihat daripada perolehan suara secara umum, secara individu. Ya, kalau secara individu ya, saya kira banyak di bawah saya. Saya masih di atas, tapi karena aturan sistem perhitungannya itu harus setlik itu. Ya, setlik, kemudian harus yang menonjol daripada di internal partai ya. Sementara partai saya ini tidak bisa mendapatkan 2 kursi. Ya, tadi saya lanjutkan bahwa tentu berbeda kewenangan daripada eksekutif dengan legislatif itu. Legislatif kita tahu bahwa tupoksinya hanya 3. Legislasi ya, membuat peraturan daerah kalau di daerah, kemudian fungsi budgeting penganggaran, kemudian controlling itu tadi pengawasan. Sementara ya eksekutif itu kan membuat program-program. Tapi kemudian kalau apa yang diinginkan eksekutif lalu kemudian legislatif tidak menghendaki karena tidak pro rakyat, saya kira juga tidak bisa terrealisasi. Karena jadi, lembaga eksekutif dengan legislatif ini sebenarnya kalau fungsi kontrol itu bukan sebenarnya partner kalau menurut saya ya. Karena menjadi pengontrol ya. Bukan kerjasama dalam artian ya bagaimana kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena tadi itu menarik buat saya sebenarnya adalah betapa kita tidak terlalu mau menonjol bicara tentang pilkada ini. Kenapa kan? Tidak percaya diri hadapan Nasdem misalnya? Ya, tadi berkali-kali saya katakan bahwa sebagai kader ini kan belum ada rekomendasi, ya. Saya potong. Susah kan dapat rekomendasi itu kan? Jadi kalau saya melihat Nasdem ini adalah partai yang luar biasa menurut saya. Ini salah satu kesukaan saya karena baik itu pengurusnya pusat, Pak Surya Paloh kita kenal, kemudian Pak RMS Pak Rusdi Masa di provinsi, betul-betul orangnya objektif. Ya, tagline-nya ini kan restorasi. Ya, kemudian nama saya muncul, saya betul-betul melihatnya bahwa mungkin salah satu partai juga yang mungkin tanpa mahar, kalau orang sering mengistilahkan dalam politik itu kan orang bilang tidak ada makan siang yang gratis. Tidak ada kan, terkecuali programnya Prabowo. Kan? Itu kita harus memahami itu. Karena adalah biaya-biaya. Berdasarkan apa yang menjadi catatan penting di Nasdem itu, karena saya juga ikut mendaftar di Nasdem, karena sebagai kader masa saya tidak mendaftar, orang lain saja yang non kader mendaftar, nama saya tetap ada dalam survei. Mudah-mudahan kalau ini berpihak kepada saya dan partai mengamanahkan, siap lahir batin. Jadi posisi ini tidak ngoyo, tidak straight, tidak pokoknya apa yang dia bilang Nasdem ya sudah itu saja. Perintah.
Bahkan kalau Nasdem tidak mengeluarkan rekomendasi untuk kita. Saya kira kalau berbicara pilkada ini kan tentu prioritas ke kader. Ya. Tidak menutup kemungkinan kan ada partai lain. Karena kenapa? Di Bone itu kalau berbicara usungan minimal 20%. Jadi kalau berbicara kursi ini kan minimal 9. 9. Ya. Nasdem notabene Nasdem ini hanya 4 kursi. Oke. Ya, butuh jadi, 5 lagi. Iya, butuh 5 lagi. Dan saya kira banyak bakal calon bupati yang muncul hari ini. Nah, kalau memang Nasdem merekomendasi kepada kami, misalnya kepada saya ini, lalu kemudian 01-nya menganggap bahwa cocok, ya kenapa tidak bismillah? Ya kan? Karena saya kira amanah itu tentu harus kita junjung tinggi. Persoalan kalah menangnya ya terserah kepada konstituen. Tapi kan sudah menyebar baliho kah misalnya? Belum kalau saya. Belum. Iya, saya berhati-hati. Karena saya tidak mendahului keinginan partai. Oh, kita ini tipikalnya kan, jadi sami nawatana. Iya, sami nawatana. Apapun bahkan ketika tidak merekomendasikan juga sami nawatana. Siap. Ya. Begitu karena jadi, agak berbeda karakter dengan politik yang datang. Saya pikir begini Ninda. Jadi baliho itu memang salah satu alat bersosialisasi yang mungkin efektif. Tapi kita harus ingat bahwa pemilu kemarin ini range waktunya ini kan tidak terlalu berjauhan. Jadi kalau untuk saya kira tujuan daripada bersosialisasi itu kan meningkatkan popularitas. Betul. Iya kan? Nah, cukup di media lah. Itu pun di media ya teman-teman lah yang sering memunculkan gitu. Karena menurut saya yang akan mau maju sebagai calon bupati maupun wakil bupati itu kan adalah tokoh. Dan kita bukan tokoh. Tokoh itu adalah pengakuan orang luar. Bukan diri sendiri. Bukan diri sendiri. Jadi kalau orang mau mengakui, jadi saya kira tokoh ini bukan suatu gelar yang mungkin kita bisa menciptakan diri kita sendiri, tapi kita yang berbuat, tapi orang luar yang menilai, itulah tokoh. Kita percaya sekali pada proses. Saya percaya dengan proses. Kita percaya betul. Karena saya pernah terpilih 3 periode. Oke. Saya agak menggelitik ini. Baru-baru saja saya podcast salah satu anggota komisioner Bawaslu, Kanda Saiful. Salah satu yang saya agak kejar itu sebenarnya bicara tentang money politik, Kanda. 3 periode di DPR. Konon katanya, pemilu terakhir ini adalah pemilu paling brutal. Saya coba cari kosakata lain selain brutal itu saya tidak dapat gitu loh. Pertanyaan pertama saya tentang setujukah kita bahwa pemilu terakhir itu memang brutal? Melihat? Iya. Oke, kalau mau dikatakan brutal, saya kira itu pemilihan kata mungkin juga yang salah satu yang saya rasakan. Sangat berbeda kemarin. Jadi konstelasi politiknya ini dibandingkan sejak di 2009 saya sampai 2024 kemarin ini itu memang sangat saya rasakan. Ya, perasaan saya gini. Jadi persoalan politik itu saya kira mustahil tanpa menggunakan dana. Tapi kalau pemilih-pemilih yang orang bilang hari ini yang brutal sebenarnya itu artinya itu masyarakat pragmatisme. Betul. Yang mendukung karena diberikan sesuatu. Jujur kami juga menggunakan dana. Kami punya upaya-upaya untuk mempengaruhi orang itu kan. Semua berbeda-beda caranya, tapi memberikan langsung itu saya kira sampai hari ini saya tidak pernah berpikir untuk melakukan cara. Tidak pernah berpikir untuk memberikan serangan fajar lah. Serangan katakanlah karena itu sudah menjadi rahasia umum. Tidak pernah memang muncul di. Tidak pernah terpikir itu. Ya, itu pun saya dapat memperoleh suara di provinsi ini 18.435. Dibanding dengan teman-teman yang naik ada 14.000, 15.000, 16.000, 17.000. Tapi saya kalah di internal partai. Tidak dapat kursi kedua nih ceritanya. Ya itu karena sistem perhitungan Sinlek itu kan. Oke, begini paling pertanyaannya kan. Kita sudah mengaku nih memang kemarin paling brutal nih. Terus tidak terpilih di beberapa provinsi. Ini pertanyaan saya kan, kecewa sama masyarakat? Apa ya, ini jawabannya sangat susah ya. Saya mau kecewa, banyak juga yang mendukung saya kan. Jadi kekecewaan saya yang mengalami seperti itulah.
Iya, kalau memang ada yang mengalami, tapi memang kalau dilihat ini bahwa ada pendatang-pendatang baru, ya kan, yang belum orang lihat kinerjanya dan lain sebagainya, tiba-tiba memperoleh suara yang signifikan. Itulah cara mereka. Itulah cara mereka. Seorang Saiful Latif memaklumi itu kah? Bagaimana ya ini? Jawab ini pertanyaannya ini. Sangat susah ini. Tadi apa kita bilang? Memaklumi itu kah? Caranya mereka? Kita maklumi kah? Jadi kalau saya maklumi kan saya menerima sebenarnya. Iya, benar. Tidak memaklumi juga kenyataan seperti itu. Jadi terserah masyarakat lah yang menilai. Iya. Nah, maksud saya sebenarnya kan nyambung pertanyaan tadi kan dah. Kecewa Kika. Terus kita jawab ya begini nih caranya mereka. Manusiawi Dinda. Kalau orang menjadi kompetitor itu lalu kemudian tidak, tujuannya kan terpilih, lalu kemudian tidak terpilih, pastilah kecewa. Ya, tapi sampai di mana kekecewaan itu? Kembali lagi kepada hak yang di atas. Kalau memang sudah digariskan, sudah sebenarnya kalau berbicara begitu kan selesai nih pembahasan toh, selesai ini masalah. Cuman masalahnya orang untuk mendapatkan sesuatu itu kan tidak boleh juga berpangku tangan. Artinya kita tahu bahwa semua orang punya garis tangan. Tapi tentu kita juga tidak ingin menunggu tangan di garis. Jadi ada upaya-upaya untuk menang lalu kemudian itu tidak berhasil, ya kekecewaan sih pasti ada itu. Sebenarnya manusiawi saja kan. Pertanyaan tadi itu saya sebenarnya lebih begini kan, ada pertanyaan lanjutanku itu. Saya mau nanya begini kan dah. Kalau kita mengakui bahwa kemarin pemilu yang brutal, kemudian kan dah, masih bolehkah kita berharap pada anggota legislatif yang terpilih ini yang berasal dari proses yang brutal ini? Itu sebenarnya. Oke. Jadi saya sudah bisa menangkap bahwa kita berharap orang yang terpilih itu jangan kemudian kalau memang melakukan konotasi daripada apa namanya brutal ini kan saya kira pengertiannya masyarakat ini sudah paham. Jangan berusaha untuk mengembalikan dana-dana yang pernah kita pakai dalam pemilu itu. Karena kapan kita berpikir begitu, saya kira itu sudah di luar daripada ekspektasi masyarakat. Saya mau tanya kan, berapa gajinya anggota DPR itu kan? Gimana? Kalau gajinya sih, saya kira sama saja di seluruh Indonesia. Enak aja di anggota DPR itu? Ya, mau dibilang enak. Kalau orang mau bertanggung jawab, ini kan amanah. Ini amanah. Ya, saya kira tanggung jawabnya besar. Karena sepertinya semua orang punya anggota DPR. Iya. Berarti enak dong maksudnya. Jadi tergantung dari bakatnya mungkin ya. Kalau memang dia bakatnya untuk memperjuangkan rakyat, saya kira memang itulah yang sangat instan itu. Perjuangkan. Ya, secara jujur juga bahwa tidak mungkin juga kita berkegiatan tanpa dengan hasil yang ditunggu. Iya kan? Itu saya kira mustahil itu. Tapi lebih kepada itu tadi yang saya katakan sebagai prolog saya tadi yang pertama itu adalah pengabdian sesungguhnya ada di sini. Bagaimana kemudian menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Saya kira di DPRD ini sangat menentukan. Tergantung dari personalnya juga. Jangan sampai ya begitu. Hati-hati sekali saya hati-hati karena saya mengalami kan. Jadi saya tidak membayangkan tapi saya mengalami. Jadi apa yang saya cerita ini pengalaman hidup saya, bukan berbicara dengan orang lain. Saya tidak membicarakan keburukan orang lain atas ketidakmampuan orang lain, tapi berpikir kemudian anggota DPRD ketika terpilih ini kan tentu tanggung jawabnya sangat besar. Ada janji-janji masyarakat kepada masyarakat begitu pada saat kita kampanye, dan saya kira itu harus kita penuhi itu. Terus terang serangan fajar ini kan atau money politik ini, saya secara pribadi itu punya concern tersendiri kan dah. Kadang-kadang tuh kalau kita ngomong sama teman-teman itu ada bilang, mau kamu maju ini. Pertanyaan pertama tuh bukan kau mampu tidak, tapi pertanyaan pertama ada jika kamu. Iya kan? Dan itu apa sih? Memang kota DPR memang butuh uang kan? Kos politik ini kan kita tahu. Jadi saya kira mahal kan memang kan? Menjadi rahasia umum. Ya kan, kalau mau dipikir mahal atau tidaknya tergantung kita sebenarnya. Kalau popularitas kita bagus, bagaimana kita di tengah-tengah masyarakat, saya kira kan relatif yang begitu-begitu. Masih percaya Ki ada anggota DPR yang betul-betul murni tanpa uang? Maksud saya begini kan ada orang yang pakai serangan fajar nih, maju.
Tapi masih adakah orang yang tidak pakai serangan fajar untuk jadi anggota DPR? Oh, saya kira ada. Masih ada? Ya, saya 3 periode ini lillahi ta'ala saya tidak pernah menggunakan serangan fajar. Artinya masih bisa juga berharap pada anggota DPR ini? Yang menggunakan serangan fajar, toh? Yang tidak menggunakan serangan fajar? Oh ya, saya kira besar harapan. Saya kira besar harapan. Karena tidak menggunakan serangan fajar itu berarti dukungan terhadap dari masyarakat itu real. Dan ada? Dan ada. Kita tahu ada? Ya, kira-kira seperti itu. Nah, maksud saya kan Kanda. Saya secara pribadi gelap sekali caraku berpikir sebenarnya. Iya. Melihat situasi kemarin karena tuh makanya sebenarnya saya mau konfirmasi dari anggota DPR 3 periode ini untuk bilang bahwa kita masih punya harapan jadi DPR. Ada aja orang-orang baik di DPR. Saya kira ada. Ada. Saya kira ada. Jadi pemilih itu kan ada klasifikasi. Oke. Ada pemilih cerdas, ada memilih karena masyarakat pragmatisme, katakan seperti itu, ya kan? Nah, pemilih-pemilih cerdas ini kan tanpa dengan iming-iming, mengetahui karakter orang dan sebagainya. Iya. Pada saat dia bersosialisasi, saya kira kan ada harapannya, ada harapannya. Kita ini tidak mengeneralisir ya. Iya. Jadi kita tidak mengeneralisir bahwa ada juga politisi-politisi lahir itu tanpa dengan menggunakan serangan fajar. Saya bisa cerita ini karena saya pernah rasakan, ya kan? Dan saya kira juga menjadi rahasia umum serangan fajar itu mungkin ada ya. Itulah kalau hal-hal seperti itu dilakukan, harapan masyarakat kan tentu bisa dibedakan ya seperti apa. Kalau orang berpikir kalau sudah diserang lalu kemudian mendapatkan memperoleh di situ tentu sangat berbeda bagaimana kemudian ada janji-janji politiknya. Tentu di pemikiran kita itu kan suara ini kan sudah saya bayar, ngapain saya lihat kamu lagi, ya kan? Beda lah kalau pemilih cerdas yang bukan pragmatis, tentu harapannya kan memang ada utang ya, misalnya yang harus dibayar, harus ditunaikan, seperti itu. Ada Ji. Masih bisa berharap. Masih bisa berharap. Jadi kalau tidak ada harapan sama sekali oleh wakil rakyat, tidak usah ada legislatif. Begitu. Kalau tidak ada harapan lagi kan, demokrasi ini kan sudah tidak ada artinya. Tapi hari ini masih bisa. Masih bisa. Saya yakin. Kanda, saya mau bicara tentang kepemimpinan ini, Kanda. Baik. Saya beberapa waktu lalu itu kan saya hobinya nonton, Kanda. Ada film lama tuh, Divergent judulnya. Ya. Saya cerita dulu filmnya, Kanda. Jadi itu di masa depan masyarakat membelah diri, masing-masing pembelahan dirinya itu tergantung karakternya masing-masing. Masing-masing pembagian ini punya tugas masing-masing lah ceritanya. Karakter pertama itu karakter pemberani, karakter kedua itu jujur dan adil, karakter ketiga itu yang baik hati, yang keempat itu pelayan, mereka punya mental untuk melayani masyarakat, yang kelima itu pintar. Menurutnya saya kelima karakter ini itu harus berada dalam kepemimpinan. Ini pertanyaanku, menurut tak sebagai anggota DPR 3 periode, karakter seperti apa yang dibutuhkan pemimpin Bone hari ini? Kalau saya kejujuran. Kejujuran nomor satu. Kejujuran nomor satu. Kalau orang jujur, yakin dan percaya kinerjanya juga bagus. Tidak neko-neko. Dia punya pintar tapi belum tentu jujur, itu dia ada jaminan. Pintar pada dirinya saja ya bisa saja membohongi rakyat. Ya, kalau saya kuncinya di antara tadi yang Adinda katakan itu 5 opsi, seandainya ini opsi, saya memilih jujur. Jujur. Bolehkah masyarakat Bone berharap pada kejujurannya Pak Saifullah? Masyarakat Bone yang menilai. Saya kira sudah ada rapor saya di 3 periode kemarin itu. Silakan masyarakat Bone menilai saya. Kalau memang diamanahkan, ya saya harus menerima amanah itu. Jadi saya tuh dari tadi tuh karena tuh agak lain karakter tadi dibandingkan orang-orang yang hadir di sini itu agak lain Kita tuh lebih nerimo. Sebenarnya kadang-kadang tuh saya mancingnya tuh ngomongnya tuh saya minta supaya para narasumber ini bilang tentang dirinya. Tapi kalau saya bicara tadi sama kita selalu bilang masyarakat yang tentukan. Masyarakat yang tentukan. Karena prinsip saya itu orang yang hebat itu adalah satu tokoh sebenarnya. Kemudian tokoh itu adalah pengakuan masyarakat. Masa saya menyebut diriku bahwa saya ini tokoh orang baik? Iya kan? Saya juga. Jadi beda percaya diri sama tidak tahu diri nih. Saya percaya diri, tapi percaya dirinya ada di masyarakat. Oke. Bukan saya yang harus sebutkan diri saya.
bolehkah saya mengambil kesimpulan kita merasa masyarakat rasional memang? Bagi masyarakat yang mengikuti saya sangat rasional. Karena tidak ada uang tadi itu. Tidak ada uang. Real. Ada uang tapi itu kan untuk biaya operasi. Mustahil lah kalau tidak ada uang. Tapi itu tadi sebagai masyarakat pragmatisme, saya bayar kamu dapat apa? Itu haram bagi saya. Haram itu. Haram bagi saya. Karena dan itu tidak berkah pasti. Iya. Pasti. Betul. Keberkahan ton dicari. Keberkahannya. Karena pertanyaan terakhir, sebagai bolehlah 3 periode jadi anggota DPR, tokoh Tom itu Kanda. Saya sebagai masyarakat biasa bertanya ke kita ini. Sekali lagi referensiku Netflix Kanda, film. Ada satu dialog itu sebagai penutup. Analoginya ini. Ada satu dialog itu di film itu. Mudah-mudahan kita bisa bantu jawab. Karena saya bertanya hampir semua tamu-tamuku di sini saya bertanya. Dialognya itu begini. Kekuasaan itu dipersengketakan antara orang yang layak dengan orang yang memuja. Pertarungannya abadi. Sebagai anggota DPR 3 periode, bagaimana cara membedakan orang yang layak berkuasa dengan orang yang memuja kekuasaan? Saya kira orang yang layak berkuasa itu pengakuan dari masyarakat. Sekali lagi. Saya berulang-ulang katakan itu. Yang layak itu adalah pengakuan masyarakat. Kemudian tadi yang memuja kekuasaan. Memuja kekuasaan itu lebih kepada bagaimana kemudian nanti ketika berkuasa menciptakan raja-raja pada dirinya. Saya kira di era sekarang ini kan tidak ada lagi zaman kerajaan. Walaupun Bone itu kalau berbicara keturunan Arung di situ semua itu kan. Iya. Saya sangat bicara kalau Arung. Iya. Di Bone itu tanah para raja. Saya Bone ini adalah warganya yang majemuk. Masyarakatnya cerdas. Insyaallah. Karena kalau tidak jadi nih ceritanya. Jadi apa ini? Jadi let's say misalnya tidak keluar rekomendasi dari Nasdem misalnya. Apa langkah berikutnya untuk melanjutkan pengabdian yang kita bilang di awal tadi? Saya tetap menjadi kader di Nasdem. Begini prosesnya sebenarnya di Nasdem. Bukan secara kebetulan. Tadi kita sudah sampaikan kenapa sampai saya berada di Nasdem. Memang di Nasdem ini keberadaan saya sebenarnya memang bukan kader tulen. Pengertian kader tulen itu dalam tanda kutip. Saya tidak berada di partai itu jauh-jauh sebelum pencalekan. Karena saya hijrah nih ceritanya. Kalau memilihnya Nasdem saya kira saya sudah utarakan tadi. Saya tahu diri juga. Karena saya caleg eksternal. Tapi ketika saya menjadi caleg kemudian ikut dalam kontestasi pemilu kemarin, saya tidak bisa lagi dibedakan dengan orang lain. Saya juga adalah kader karena saya sudah punya KTA di Nasdem itu. Jadi saya tetap eksis di. Apalagi Nasdem mengusung yang bukan kader juga sering kok. Ya itu saya kira pilihan partai. Tapi sampai hari ini berkeyakinan bahwa Nasdem tetap memprioritaskan kader. Siap. Insyaallah. Siap. Karena terima kasih sekali waktu tadi. Sama-sama. Saya sudah dikode-kode dari tadi sebenarnya. Cuma saya masih banyak mau ngobrolkan. Saya juga. Saya juga memberikan pernyataan-pernyataan kan tergantung dari apa. Saya tidak boleh keluar jalur kan. Nanti pintar-pintar. Iya. Saya sudah dikode-kode dari tadi. Saya juga merasa berterima kasih, apresiasi yang tinggi-tingginya dapat diterima di sini memberikan penyampaian apa yang siap. Ada pesan terakhir sebelum kita tutup? Saya kira berbicara masalah Bone, Bone yang kita cintai ini, marilah kita bersama-sama ke depan, memilih pemimpin yang betul-betul dapat memperjuangkan masyarakat kesejahteraan masyarakat. Itu yang terpenting. Jujur tadi. Dengan mengusung tadi itu. Kejujuran yang paling siap. Karena terima kasih banyak karena waktu kita. Terima kasih banyak. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di episode kali ini. Saya terus diingatkan sama Wiwi untuk minta tolong komen di bawah siapa lagi yang harus kami undang di meja ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.